Haleluya. Amin. Silakan Pak Yeye. Ya, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua sedang menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan setiap kali kita berkumpul, Tuhan menyaksikan dan Tuhan sangat senang anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama, duduk di bawah kaki Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saat Tuhan menilai seseorang, Tuhan tidak mengukur dari akal kita, Tuhan tidak mengukur dari penampilan kita, tetapi Tuhan mengukur hati kita. Tuhan selalu berbicara dengan hati kita. Dan mari, pagi yang indah ini, saudara siapkan hatimu mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang terjadi di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa dunia dan segala isinya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Semuanya yang ada di dunia ini sifatnya sangat sementara. Tetapi Tuhan yang kita sembah kekal adanya. Nah, saudaraku yang kekasih, di pagi yang indah ini, kita mau merenungkan betapa luar biasanya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa istimewanya, tidak bisa diukur dengan pikiran kita. Betapa hebatnya Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih, kadang-kala kalau kita mau mengukur kebaikan Tuhan, kita tidak bisa mengukurnya dengan pikiran kita, tetapi kita pasti hanya bisa tersentuh hati kita, hanya menangis dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Saya mau ingatkan saudara bahwa Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Tuhan tidak pernah berubah setia. Tuhan tetap setia kepada kita. Apapun keberadaan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berubah setia. Saudara bisa bayangkan, waktu kita berseru memanggil Tuhan, dia dengan kehebatannya di tahtanya yang maha kudus di surga. Seketika itu dia melihat ke bumi dan dia mencari kita. Waktu kita minta tolong, dia seketika itu juga melihat. Setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi sampai kita tergeletak. Tidak. Semua masalah boleh terjadi. Tetapi ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menyertai kita, dia selalu membuat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan penyertaan Tuhan membuat hidup kita bahagia. Ya, saya sangat yakin bahwa kita yang percaya Tuhan, seberapa beratnya pengalaman hidup kita berjalan bersama Tuhan. Saya boleh jujur katakan, kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita pasti mampu menghadapi perkara-perkara yang dahsyat dan yang luar biasa. Karena tangan Tuhan yang perkasa itu menuntun kita. Dia menuntun kita dari jalan yang tidak baik sampai jalan yang baik. Bahkan dia mengangkat kita dari setiap masalah yang tidak benar. Dia buat menjadi kita mampu mengatasinya dan mampu bercerita kepada orang-orang dunia ini bahwa kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Saudara, dalam keadaan sekarang ini seperti kita hadapi dunia saat ini, semuanya ketakutan, semuanya kebingungan, apa yang harus kita buat. Bahkan saudara bisa bayangkan kita pakai masker, dari pakai masker satu, sekarang pakai masker double, 2 masker yang kita pakai. Dan kita nggak tahu bulan depan apakah tetap 2 masker, 1 masker, atau jadi 3 masker. Kita nggak tahu.
Tapi satu hal yang kita percaya, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita memampukan kita mengatasi perkara-perkara apapun yang ada di dunia ini. Tuhan mampukan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang sedang terjadi? Perhatikan. Tuhan Yesus menghadapi dengan murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya kebingungan atau ketakutan, Yesus selalu katakan jangan takut. Waktu gelombang badai besar, murid-murid ketakutan, Yesus sedang berjalan di gelombang badai, di tengah-tengah badai kencang, Yesus sedang berjalan di tengah-tengah badai. Saudara bisa renungkan badai yang begitu kencang, Yesus berjalan di atas badai. Murid-murid ketakutan. Murid-murid kebingungan melihat Yesus. Murid-muridnya bertanya, apakah engkau itu? Petrus berkata, apakah kau itu Tuhan? Tuhan katakan, ya, aku ini. Izinkan aku datang kepadamu. Petrus katakan, mari kepada. Yesus berkata, mari kepada. Petrus turun, dia berjalan. Sempat berapa langkah dia berjalan, tapi keraguan di hati Petrus membuat dia tenggelam. Ini yang saya katakan. Tuhan tidak bicara dengan kita pakai pikiran kita. Tuhan pakai hati. Hati kita yang dipakai Tuhan. Karena kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Seberharganya kita. Dia yang tinggal di surga, yang punya kerajaan surga, harus mati untuk saudara dan saya. Harus mati. Setiap kali saya merenungkan hal itu, hancur hati saya. Apa yang saya buat di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Tidak dapat dibandingkan. Dia mati. Saudara dan saya yang harusnya disalibkan, dia gantikan. Dia gantikan. Saudaraku, tidak ada agama di dunia ini yang memanggil Tuhannya Bapa. Hanya kita. Saudara dan saya diajar untuk memanggil Tuhan Yesus Bapa. Bapa adalah satu kata yang sangat intim. Bapa dengan anak itu hubungannya sangat intim. Dan saudara tahu kalau kita memanggil Yesus Bapa, artinya hubungan kita dengan Tuhan dekat. Dekat sekali. Kalau hubungan kita dengan Tuhan dekat, goncangan apapun yang terjadi di dunia ini, kita dapat bercerita kepada dunia ini bahwa Yesus ada dan Yesus dapat menolong kita. Kalau Yesus bisa menolong saya dan saudara, Yesus dapat menolong saya dan saudara, Yesus pun dapat merubah dunia dan seisinya. Ya, saya terkejut berita-berita yang masuk yang membuat kita sukacita. Kenapa ada yang dikatakan seluruh Indonesia, konglomerat di seluruh Indonesia, orang Kristen pegang peranan penting. Anak Tuhan pegang peranan penting. Dunia gusar, Indonesia gusar. Kenapa mesti kita orang Kristen yang pegang peranan penting? Ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan dengan segala kuasanya dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun keadaan kita pagi ini, apapun keadaan saudara pagi ini, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara pagi ini, Yesus bisa merubahnya seketika ini juga.
Waktu saudara berseru minta tolong, dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nggak pernah terlambat. Dia seketika menolong kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Karena Tuhan Yesus hidup. Dan kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mau mengajak kita berbicara pagi ini. Saya sebenarnya pagi ini mau berbicara tentang true worship and false worship. Dan ya, saya tetap percaya yang Tuhan butuhkan dari kita menyembah. Di dalam penyembahan kita, hadirat Tuhan luar biasa. Hidup kita diizinkan untuk menyembah Tuhan. Apakah kita punya senjata untuk mengalahkan kejahatan? Tidak, kita tidak punya senjata. Apakah bisa kita mengalahkan segala kejahatan yang ada di dunia ini? Tidak ada. Tapi penyembahan kita dapat mengalahkan segala kejahatan yang ada di dunia ini. Untuk itu saya mau mengajak saudara kita buka bersama-sama Roma 12. Kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang saya kasihi, ayat ini membawa kita masuk dalam penyembahan yang benar. Apakah yang terjadi di dalam penyembahan kita? Setiap hari kita menyembah, setiap saat kita menyembah. Penyembahan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita? Setiap kita diwajibkan untuk menyembah. Napas kita, pikiran kita adalah pikiran yang menyembah Tuhan. Dan waktu kita meninggikan Tuhan, saat itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan dapat buat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Saudara, saya nggak pernah berpikir, beberapa hari yang lalu, saya terima WA. Saya terkejut karena bahasa mereka di dalam WA ini bukan bahasa orang Kristen atau bahasa anak-anak Tuhan, bukan. Jadi saya lihat, lalu saya biasanya lewatin karena saya pikir ini orang iseng atau orang mau buat masalah. Saya lewatin. Enggak, ada 1 jam kemudian dia lagi WA lagi. Saya pikir saya mau blokir atau saya mau hapus atau saya tidak mau berhubungan dengan orang ini. Istilah di hati saya ini mah wasting time. Tapi kok Roh Kudus bilang sama saya tidak. Saya tanya sama istri saya, ini orang sedang hubungi saya, namanya saja, dari namanya menunjukkan siapa dia. Terus telepon, dia izinkan saya kalau bisa berbicara dengan Pak Pendeta. Saya terima telepon dia. Saya terima telepon dia dikatakan dia disuruh sama seorang ibu yang tinggal di daerah Duren Jaya untuk menelpon saya. Saya katakan, apa kepentingannya, Pak?
Urusannya apa, Pak? Saya katakan seperti itu. Dia katakan, saya minta tolong adik saya sedang sekarat di rumah sakit. Dari namanya, kelihatannya dia kan orang, dari namanya Ilham ya, itu namanya saja sudah garis keras. Terus saya katakan, apa yang bisa saya bantu? Dia katakan, doakan adik saya. Adik saya punya sakit yang akan dioperasi. Sakit apa? Saya katakan seperti itu. Kanker payudara, stadium 4. Dan kata dokter, sudah tidak ada pertolongan. Lalu saya jawab sama dia, saya katakan, kamu percaya Tuhan? Dia katakan, percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus? Dia diam. Hanya di dalam Yesus ada kuasa. Banyak orang menyembah Tuhan di dunia ini, tapi Tuhan yang mereka sembah tidak punya kuasa. Dia minta didoakan saja. Dia hanya minta didoakan saja. Lalu saya doakan. Dan saya minta letakkan tangan kanan di dada dan menyebutkan nama adiknya. Saya doakan. Saya sangat yakin sekali bahwa doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Saya yakin sekali itu. Mari kita belajar. Kita yang hidupnya biasa-biasa di bawah Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang lebih dari biasa-biasa. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat, kita berbicara tentang penyembahan, kalau ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita melihat bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita ini. Apa yang penting kita kerjakan. Kemurahan Allah diberikan kepada orang percaya ternyata membuat atau mengandung risiko atau konsekuensi setelah menerima kemurahan Allah. Orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi tubuh kita ini kita persembahkan. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mempersembahkan. Penyembahan bagaimana itu penyembahan? Apakah penyembahan itu kita berbahasa lidah? Salah satu penyembahan itu berbahasa lidah. Tetapi penyembahan yang benar dikatakan Roma 12 ayat 1 ini. Dikatakan apa? Kita menyembah Dia, mempersembahkan tubuh dengan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dikatakan apa? Itu ibadahmu yang sejati. Jadi berbahasa roh benar, menyanyi benar, menyembah benar, tetapi yang paling penting adalah mempersembahkan tubuh kita. Apa sih artinya mempersembahkan tubuh kita? Apakah kita kurang mempersembahkan tubuh kita? Pertanyaannya, kita sekarang kalah aktif rajin beribadah. Kita rajin beribadah. Dan waktu kita beribadah, kita rasa kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pulang gereja kita merasakan kita sudah buat yang terbaik untuk Tuhan. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu. Waktu kita mempersembahkan apa? Persembahkan tubuh kita. Menjadi persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Baru dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama dikatakan persembahan yang hidup. Enggak persembahan sisa atau persembahan basi, enggak. Persembahan yang hidup. Kalau kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita ada dan kita dapat menjadi berkat di mana saja kita berada. Dan persembahan kudus, hidup kita harus kudus. Hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan?
Setiap hari kita berdoa, sehari mungkin kita berdoa lebih dari 5 kali, lebih dari 6 kali, bahkan 10 kali kita bisa berdoa. Apalagi dalam keadaan kita tidak keluar rumah seperti sekarang ini. Kita doa pasti lebih banyak. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau hidup yang kudus, suci. Kehidupan kita benar-benar terbukti. Kudus. Orang melihat kita dan mereka merasakan ada sesuatu yang lain. Lain. Saya punya tetangga lewat gang rumah saya di dekat gereja. Dekat gereja HKBP. Ada seorang ibu jual punya toko dan beliau dengan anaknya laki-laki. Saya suka lewat dan selalu dia katakan mampir Pak. Saya biasa senyum saja. Saya Bu sampai saya jalan pagi atau jalan sore. Nah, satu hari itu dia bilang mampir, saya mampir. Karena berapa banyak diajak mampir, saya baru kali itu mampir. Waktu saya mampir, apa kabar Ibu? Semua baik-baik ya Bu. Mereka itu pakaiannya saja udah garis keras. Saya Ibu baik-baik, anak-anak semua baik-baik. Perhatikan apa kata dia. Pak, mohon doanya. Kaget saya. Hah? Mohon doanya untuk anak-anak saya. Saya katakan, ya, kenapa Bu? Anak-anak saya belum dapat kerjaan. Dan saudaraku yang kekasih, nggak pernah habis di pikiran saya. Kita menjadi sorotan dunia. Dunia melihat kita berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Setiap kali saya lewat dan saya melihat banyak orang yang menatap saya sambil hatinya menjerit minta tolong. Ada tetangga saya kalau saya lewat dari jauh dia sudah senyum. Dan saya tahu dia dapat senyumnya itu senyum berteriak minta tolong. Nah, saudaraku yang kekasih, kita perlu ingat Tuhan Yesus di mana saja dia berada di situ dia menjadi berkat. Kita belajar dari hal itu. Di mana saja kita berada, kita menjadi berkat. Sekeliling kita melihat kita dan merasakan ada kuasa di dalam hidup kita. Ingat, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita bukan hidup melihat orang lain dan mencari membicarakan kelemahan orang lain. Tapi kita hidup untuk Tuhan ditinggikan di dalam hidup kita. Persembahan yang kudus. Jadi orang waktu melihat kita, mereka merasakan ada kekudusan di dalam hidup kita. Waktu mereka dekat dengan kita, mereka merasakan ada something happen di kita. Waktu dia katakan, ibu ini katakan, Pak, mohon doanya, saya terkejut. Kenapa? Karena mereka kan orang lama dan orang terkenal daerah sini. Doanya, Pak, dukung anak saya. Di sini saya sadar bahwa mari kita perlengkapi diri kita. Kita benar-benar hidup kudus. Kita benar-benar hidup suci. Dan kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ibu bapak saudaraku yang saya kasih, teman-temanku yang saya kasihi. Mari kita renungkan baik-baik. Berapa banyak orang yang kita lewati dalam hidup ini dan sepertinya biasa-biasa saja. Gak usah orang pembantu rumah tanggamu, sepertinya kau biasa-biasa saja. Padahal dia berharga di mata Tuhan. Dan saudaraku, kita lihat bersama-sama. Kalau dikatakan waktu kita beribadah, bukan kita persembahkan berupa uang atau apapun. Tetapi kesediaan kita berupaya untuk mengalami proses perubahan. Di sini sebenarnya kunci kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, orang percaya hendaknya tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja, berarti sudah memenuhi panggilan Tuhan. Tidak. Tidak. Tapi kalau kita pergi ibadah dan kita hanya sejauh liturgi, ada orang yang seperti ini malah. Saya ke gereja rasanya enak ya, rasanya lunas. Saya udah bayar harga, udah lunas, udah bebas.
Jadi hari ini, minggu ini saya tenang, sudah gereja. Keliru sekali ya. Saya pikir pemikiran seperti ini keliru sekali ya. Sebab waktu kita beribadah itu, kita sedang berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan sedang berikan tugas pada kita untuk Indonesia perlu diselamatkan. Dalam keadaan yang mengerikan ini, Indonesia perlu diselamatkan. Nah, baru masuk poin 1, dikatakan apa? Persembahan yang hidup, sesungguhnya ibadah kepada Tuhan atau kebaktian yang benar kepada Allah tidaklah demikian. Ibadah yang sejati atau kebaktian yang benar adalah ketika seseorang mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, serta berkeadaan pola berpikir yang tidak sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kata beribadah dalam Roma 12 ayat 1 adalah lateria, bahasa aslinya. Artinya melayani. Jadi berarti waktu kita beribadah, kita sedang siap untuk melayani. Kata ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 8, ketika Yesus menangkis bujukan iblis untuk mengingini dunia ini, Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti dalam ayat ini sama dengan kata ibadah. Roma 12 ayat 1. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama. Yang penting bagi kita mengerti makna hidup ini. Waktu kita mau menjadi berkat, apa sih menyembah Tuhan? Hidup kita, seluruh hidup kita serahkan untuk Tuhan. Jadikan penyembahan yang kudus, hidup suci, dan berkenan kepada Allah. Setiap hari, ada bilang, mana bisa sih Pak kita berkenan kepada Allah? Apakah kita orang suci, kita orang kudus, kita kan hidup tidak lepas dari dosa. Saya harus katakan, setiap kita punya kelemahan. Tetapi waktu Tuhan berbicara sama kita, Tuhan tidak pernah berhenti membentuk kita. Karakter kita dibentuk Tuhan, kebiasaan salah kita dibentuk Tuhan, keadaan kita yang tidak benar dibentuk Tuhan, sampai kita yang gak layak dijadikan Tuhan layak. Kita yang gak ada apa-apanya dibuat Tuhan jadi bisa jadi apa-apa. Kita yang sederhana sekali dibuat Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar. Indonesia membutuhkan saudara. Indonesia membutuhkan kita. Kita ada di Indonesia bukan kebetulan. Kita ada di Indonesia bukan karena memang kita orang Indonesia, tidak. Tetapi kita ada di Indonesia karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Untuk itu 3 hal tadi, kudus, suci, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan baik-baik. Kalau yang kedua dikatakan, hal yang kedua dikatakan, dengan pengudusan oleh darah Yesus, maka tubuh kita bukan milik kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tuhan yang memiliki tubuh kita. Secara penuh sebenarnya kita tidak lagi memiliki keberhakan atas tubuh kita. Ini harus dimengerti bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Tapi Tuhan yang memiliki kita. Ya kalau Tuhan memiliki kita, ya tentu kita tidak bisa mengatur diri kita. Segala sesuatu kita bertanya kepada Dia. Ya untuk kita bertanya kepada Tuhan, kita perlu hidup kudus. Hidup suci. Dan kita masuk poin yang ketiga. Yang berkenan kepada Allah. Tidak mudah sih ya saudara. Proses demi proses terjadi. Saya mau katakan, apapun proses yang terjadi, kalau saudara ada Tuhan, saudara mampu. Proses sebesar apa, seberat apapun,
Tuhan tidak pernah izinkan masalah terjadi dalam diri kita, lalu kita tidak mampu. Tidak. Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita mampu. Tapi penyertaan Tuhanlah yang membuat kita mampu. Nah, poin ketiga, persembahan yang berkenan artinya bahwa seluruh tindakan hidup kita dengan tubuh ini selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini seluruh penggunaan tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Tuhan yang mengatur hidup kita. Dengar, kalau kita perlakukan hal itu, hidupmu berbeda. Mungkin saudara kerjanya biasa-biasa, mungkin saudara kerja di perusahaan biasa-biasa, tapi waktu saudara taat dalam 3 hal ini, suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena Tuhan pakai kita. Tuhan buat kita menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan dia katakan, lihat dengan jelas melalui 1 Korintus 8 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, saya percaya bahwa dengan tubuh kita, Tuhan Yesus membeli, maka hanya Tuhan Yesus yang berhak menggunakan seluruh kehidupan kita. Waktu dia menebus kita, dia menebus saya, dia menebus saudara, dan dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kita nggak bisa lagi ngatur, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, nggak bisa. Tuhan Yesus yang mengatur. Karena dia sudah menebus kita. Dan Tuhan Yesus berkata, harganya, Alkitab mengatakan apa? Dan harganya telah dibayar lunas. Kita sudah ditebus. Mari, saudaraku yang saya kasihi, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Perkara-perkara dahsyat dan luar biasa sedang menanti kita. Dengan adanya pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Saudara jangan takut, kita harus berdiri bercerita kepada dunia bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan sembunyi di balik masalah. Tapi bangkit dan katakan kepada sekelilingmu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap setia menolong engkau. Jangan berhenti terus mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Percaya bahwa engkau mulia, engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau dijadikan persembahan yang kudus, yang suci dan berkenan kepada Allah, jadikan penyembahan ini sebagai satu penyembahan yang hidup. Jadikan penyembahan ini menjadi satu penyembahan yang luar biasa. Kenapa? Saudara kita nggak biasa-biasa, kita di atas dari biasa-biasa. Saudara dan saya, kita luar biasa. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke depan. Pertolongan Tuhan dahsyat. Dan Tuhan tidak pernah berhenti. Dunia dan segala isinya akan berlalu. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kita dituntun oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan mari kita ada di Indonesia bukan kebetulan. Bukan kebetulan kita jadi orang Indonesia.
Dan kita ada di Indonesia ini dalam rencana Tuhan. Saya percaya kita semua yang berkumpul pagi ini dapat menjadi berkat bagi saudara kita yang lain, sehingga saudara kita yang lain besok datang berkumpul bersama-sama. Karena kuasa Tuhan membuat hidup kita menjadi luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah. Terima kasih untuk firman. Engkau berbicara kepada kami dan kami sangat membutuhkan firman. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Sucikan, kuduskan setiap kami di pagi yang indah ini. Berapapun kami yang ikut pertemuan pagi ini, semua Tuhan sucikan dan kuduskan. Saudara yang mau memberi diri untuk hidup disucikan dan dikuduskan, letakkan tangan kananmu di dadamu. Semua letakkan tangan kananmu di dadamu. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya berdoa bagi anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan di dada. Tuhan, mereka siap menjadi berkat bagi Indonesia. Mereka siap menjadi berkat di mana saja mereka berada. Kami ada di Indonesia ini bukan kebetulan. Pakai kami anak-anakmu. Mereka yang meletakkan tangan di dada, Tuhan pakai. Kami tidak mau biasa-biasa saja. Melalui pandemi ini, melalui Morning Chapel ini, kami ikut 100 hari lebih. Kami dimurnikan oleh Tuhan. Kami dikuduskan oleh Tuhan. Melalui setiap pembicara Tuhan kuduskan Pak Lukito, Pak Tony, Pak Tommy, Pak Sohi. Dan biar dikuduskan, kami semua dikuduskan. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa. Nanti kalau ibadah kami akan melihat ibadah onsite terjadi. Mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Bahwa anak-anak Tuhan sudah melakukan perkara-perkara dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kembalilah, lakukanlah kehidupanmu sehari-hari. Jadilah berkat di mana saja engkau berada. Apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau buat. Buat segala sesuatu seperti kau buat untuk Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih, Pak. Saudara, saya mau ingatkan saudara besok